Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cici Dwi Saputri, CGP Angkatan 8 Kota Blitar dari SMA Negeri 2 Blitar. Nah, pada siang hari ini saya ditemani dengan rekan saya, yaitu silakan Pak perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Ibnu Nurdiansyah. Saya juga guru matematika kelas 11. Oke. Nah, jadi di sini nanti saya bersama dengan Pak Ibnu akan melakukan observasi akademik, yang terdiri dari 3 kegiatan, nanti Pak Ibnu ya. Yang Siap. pertama tentang praobservasi. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa yang akan jenengan lakukan selama di kelas. Kemudian nanti yang kedua adalah tahap observasi. Jadi nanti saya akan ikut jenengan saat pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana nanti kita akan ngobrol kembali dari hasil observasi yang sudah saya lakukan bersama dengan pengajar praktek. Seperti itu kira-kira Pak Ibnu gambarannya. Oke, siap Bu Cici. Oke. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Bu Cici. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ini tenggorokan agak sakit. Kayaknya tertular Bu Cici sama rekan kerja di sini. Oh, ada yang sedang sakit berarti Iya, Pak? sakit batuk sama pilek. Ya, sepertinya anak-anak apa ya juga banyak yang sakit ini ya? Kayaknya iya, tapi guru-gurunya juga iya Bu Cici. Oke, iya ini kayaknya musimnya agak musim pancaroba, jadi banyak yang kurang sehat ya Pak Ibnu. Iya. Ya, jadi seperti ini Pak Ibnu. Kita saat ini akan melakukan percakapan praobservasi ya. Sebelumnya nanti sebelum saya ikut dengan di kelas sebagai tahap observasinya. Nah, kira-kira Pak Ibnu dari percakapan ini nanti tujuannya atau arahnya ini mau kemana ya Pak? Atau tujuan yang Anda harapkan, yang jenengan harapkan ini kira-kira apa? Oke, dengan adanya praobservasi ini, saya berharap nanti Bu Cici juga bisa melihat tentang persiapan saya, rencana saya pembelajarannya nanti itu sudah baik atau belum, dan semoga harapannya juga nanti akan terlaksana begitu. Mohon nanti dicek kira-kira alur saya sudah tepat atau belum, nanti rencana saya dalam pembuatan media itu juga sudah tepat atau belum, begitu Bu Cici. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Ya. Jadi terkait tentang tujuan yang ingin jenengan capai itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang akan jenengan ingin capai dari anak-anak saat jenengan pembelajaran nanti apa? Itu Pak, kira-kira. Nanti saya ada di 2 area pengembangan ini. Itu ada dari pengetahuan ada, dari keterampilan ada, dan itu nanti bab saya itu tentang fungsi komposisi Bu Cici. Fungsi komposisi ya. Itu fungsi komposisi, lalu diharapkan nanti siswa dapat menyelesaikan fungsi komposisi, dan nanti itu saya sisipi dengan permainan, dengan diskusi kelompok, itu nanti semoga bisa tercapai dengan baik gitu. Oke, berarti itu terkait materi fungsi komposisi ya tadi. Kalau boleh tahu itu ada di kelas berapa Pak Ibnu? Itu di kelas 11. Oh, di kelas 11. Nanti rencana saya itu ini pembelajarannya di kelas 11F, harinya Senin. Kayaknya Senin kayaknya. Iya. Jadi intinya di sini Pak Ibnu ingin mengembangkan tentang pengetahuan sama keterampilan anak-anak kelas 11 ini, Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira model pembelajarannya yang ingin jenengan terapkan selama di kelas itu apa ya Pak Ibnu ya? Oke, jadi ya ini saya juga agak bingung Bu Cici, ini dinamai apa, tapi saya inginnya itu saya berikan masalah dulu di awal, setelah ada permasalahan kehidupan sehari-hari, terus nanti ada diferensiasinya juga, ada diferensiasinya juga, terus nanti benar ada integrasi KSN-nya juga, sosial emosionalnya juga, lalu terakhir saya berikan games di situ, jadi itu namanya apa gitu Bu Cici? Iya, mungkin dulu sebelumnya jenengan pernah menerapkan yang seperti itu. Kalau yang mirip-mirip kira-kira apa ya Pak Ibnu yang di awal-awal ada permasalahannya seperti itu mungkin jenengan itu mengarah ke problem based learning apa project based learning gitu. Dilihat nanti di akhirnya kira-kira anak-anak perlu membuat suatu produk ataukah tidak kira-kira Pak Ibnu? Oh gitu, berarti
tidak ada produknya sih Bu Cici. Oh, nggak ada. Berarti problem mungkin... based learning ini. Oh ya, oke. Jadi dengan model pembelajaran diferensiasi juga. Ya, berarti di dalam problem based learning itu ada diferensiasinya juga. Oke. Ya. Iya. Kira-kira yang untuk diferensiasinya yang ingin jenengan terapkan di situ itu diferensiasi jenis apa ya Pak Ibnu? Apakah sudah ada gambaran? Yang saya baca kemarin itu diferensiasi itu kan ada 3. Jadi ini saya lebih ke konten sama ke proses. Konten sama ke proses. Konten sama proses. Ya. Berarti sebelumnya terkait diferensiasi yang konten dan proses itu mungkin Pak Ibnu sudah melakukan apa tes-tes sebelumnya atau melakukan apa di kelas yang akan Pak Ibnu ajar? Oke, sebenarnya kan saya butuhnya itu ada apa ya Bu Cici namanya itu tes awal gitu Bu Cici ya. Ada tes awalnya, terus nanti setelah saya berikan tes awal nanti ada kelompoknya juga, juga. Terus nanti rencananya kalau sudah ada itu saya analisis itu kira-kira nanti konten saya itu apa, konten mengangkat apa. Itu kayaknya ini saya belum tes resmi, maksudnya belum saya lakukan, tapi sepertinya nanti rencananya LKPD ya Bu Cici. LKPD itu nanti membahas tentang masalah sehari-hari, ada bacaannya, ada videonya. Jadi nanti ada video yang saya tampilkan lewat LCD, ada PowerPoint-nya, ada juga LKPD yang bacaan tertulisnya juga ada. Begitu. Jadi rencananya pengelompokan diferensiasinya itu berdasarkan tes awal yang akan Pak Ibnu lakukan. Iya, seperti itu. Iya, benar. Oke. Berarti kira-kira untuk pelaksanaan tes awalnya mungkin ada rencana untuk melaksanakannya kapan Pak Ibnu mungkin? Ya nanti saya lihat dulu jadwalnya sebelum Senin itu ada lagi apa enggak. Kalau misalkan ada itu saya lakukan. Atau misalkan saya berikan di 5 menit awal gitu aja, nanti saya bisa mengelompokkan. Soalnya ini lebih ke gaya belajar kan Bu Cici. Ya. Selanjutnya Pak Ibnu untuk media pembelajarannya berarti yang jenengan terapkan atau yang jenengan gunakan itu apa saja berarti Pak kalau boleh disebutkan? Oke, yang pertama ini dari pengamatan saya pembelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu saya lihat ada video, nanti saya ada video, ada PPT, ada LKPD yang pasti. Terus anak-anak itu seneng kalau ada ice breaking sama itu games kecil ringan gitu. Makanya pembelajaran hari Senin nanti saya juga akan menerapkan itu games. Dicoba dicoba semuanya biar kelasnya lebih aktif gitu ya Pak lebih aktif di situ. Nah, saya dengar ini sepertinya rencananya Pak Ibnu sangat menarik untuk diterapkan di kelas. Saya juga sudah membayangkan sepertinya sangat seru. Nah, tapi di sini kadang-kadang kan rencana dengan fakta atau kenyataan di lapangan kadang-kadang kan tidak selalu sama gitu ya Pak Ibnu. Nah, kira-kira kalau misalkan terjadi seperti error atau sesuatu kendala sehingga rencana jenengan tidak terlaksana dengan baik, kira-kira apa alternatif yang bisa jenengan lakukan? Ya, dari kegiatan perencanaan pembuatan modul ajar atau RPP ya kan sama aja itu. Saya membuat beberapa alternatif gitu Bu Cici. Saya buat ya mungkin 2 alternatif lah, kalau 3 ini saya belum siap, jujur saja saya belum siap membuat perangkat yang beberapa alternatif Bu Cici. Mungkin hanya 2 itu. Jadi kalau siswanya begini nanti saya akan gimana, kalau siswanya melakukan B berarti saya juga alternatif balasan untuk siswa itu nanti gimana begitu. Berarti paling tidak Pak Ibnu sudah ada alternatif ya kalau misalkan ternyata nanti saat di lapangan atau saat di kelas ternyata tidak sesuai dengan rencananya seperti itu ya Pak. Oke Pak Ibnu, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini dan sebelum kita nanti ketemu di kelas untuk observasi, kira-kira apa yang jenengan dapatkan dari obrolan kita baru saja ini Pak? Ya, yang jelas yang saya dapatkan Bu Cici memastikan ke saya kesiapan saya itu sejauh mana dan rencana saya itu memang sudah ada gambarannya gitu, tidak Bu Cici menerawang belum jelas gitu lah. Jadi dengan adanya seperti ini saya juga tahu posisi saya itu dalam merencanakan pembelajaran
di level mana gitu. Oke. Kalau dirasa ini siap, berarti nanti kita siap pembelajaran dan saya siap juga untuk diobservasi oleh Bu Cici. Oke, terima kasih banyak Pak Ibnu untuk Ya. Waktunya hari ini. Ya, sama-sama, kita sudah Bu Cici. melakukan percakapan pra-observasi. Jadi nanti minggu depan ya, mungkin hari Senin kayaknya. Senin itu ya. Nanti jenengan konfirmasi saya lagi untuk tepatnya harinya dan jamnya. Nanti kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Saat jenengan mengajar, saya mohon izin untuk ikut di kelas. Nanti saya kenalkan dulu sama anak-anak, biar nanti Bu Cici bisa masuk, anak-anak juga tidak kaget. Terus saya usahakan tidak seperti kayak tidak ada apa-apa gitu. Oh, oke, siap. Jadi Gitu. biar seperti natural ya. Natural, ya. Biar tidak sampai terganggu sama kehadiran Bu Cici. Iya, terima kasih Pak Ibnu untuk kesempatannya dan waktunya jenengan hari ini. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi saat nanti kegiatan observasi. Kami tutup dulu untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu. Jadi ini saya kenalkan ini Bu Cici. Hari ini sebagai pengamat yang akan melihat kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi tenang saja, nanti Bu Cici akan duduk di belakang hanya sebagai pengamat dan tidak akan mengganggu pembelajaran kita hari ini. Iya ya. Ini kita enjoy biasa, pelajaran biasa kita aja. Oke? Oke, terima kasih. Mari izin ya nanti ya. Gimana ya? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai dulu, Bapak mau absen terlebih dahulu siapa yang nggak masuk. Nanti ketika saya absen, coba buat satu kata ya, kata-kata hari ini. Contoh, Adinda sehat, Agarida mau sakit hati boleh nggak? Berapa kata? Mintanya apa? Oke, siap ya. Oke, Adinda masuk. Oke, Adinda masuk ya. Agarida kuat. Pagi-pagi kuat kan? Kuat, bisa berdiri. Oke, aman. Alias ada? Amelia sehat. Oke, terus Andika oh banyak sekali nggak masuk sakit ya kak? Andini sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang mau berdoa? Siapa? Ali. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dengan berdoa besar. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya kita mau belajar, sudah saya sampaikan belum kemarin. Jadi ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisi. Tapi sebelumnya saya mau buat aturan dalam kelas untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalau nanti saya bilang ada kata kali, nah ya, berarti ikuti gitu ya. Ada kata kali. Contoh, kali tepuk tangan. Mana berdiri? Berdiri nggak? Nggak. Kalau ada kata kali, itu ya, itu nanti diberlakukan sepanjang pembelajaran aturannya. Paham nggak? Kali tegak kepala, turun kan? Turun nggak? Oke, itu. Sebelum kita mulai, ini coba lihat video yang telah saya siapkan tentang apa itu komposisi. Akan disajikan dua ilustrasi yang akan membantu dalam memahami
fungsi komposisi. Baiklah, ilustrasi yang pertama. Kita sama-sama mengetahui bahwa beras berasal dari padi. Secara sederhana, proses perubahannya melalui dua tahap, yaitu padi digiling menjadi beras dan beras dimasak menjadi nasi. Gabungan dari kedua proses digiling dan dimasak dapat diartikan sebagai fungsi komposisi. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah ilustrasi. Oke, jadi kita hari ini kita akan bentuk kelompok dulu. Setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kita akan bekerja secara kelompok. Jadi saya punya LKPD yang akan dikerjakan secara kelompok. Oke. Langsung aja depan ya. Oke. Ada depan langsung kelompok sekali kelompok ada depan. Ada depan, ada depan. Terus kelompok aja. Sambil saya begini ya. Sambil saya begini. Sambil begini ada kameranya dan begini. Oke, jadi di situ ada permasalahan. Di situ ada permasalahan tentang apa? Tulis. Silakan dibaca. Kalian pelajari punya masalahnya apa. Terus kalian bisa menyelesaikan masalah itu menggunakan buku paket boleh, browsing boleh. Browsing juga boleh, menggunakan YouTube juga boleh, YouTube boleh, terus apa lagi? Buku tulis, buku paket juga boleh. Oke, silakan cari, mencari dari HP, pakai HP boleh. Ada pertanyaan? Jadi bisa mau tanya? Iya, apa? Ini kan Ya, ini jadi kamu lihat dulu nih, jadi mata uangnya apa? Nanti jadi ya masuknya kemana? Hasilnya itu ini Pak. ya, informasinya Ya. satu bulan ini dari ya. Nah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Pak mau nanya, Ya. yang ini cara kerjanya gimana? Kamu sudah tuliskan ya? Sudah belum? Ini kan sudah dituliskan. Ini nanti itu namanya bisa masuk sampai ya. Sama. Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Angkat tangan. Tadi kayaknya sudah, ini sudah. Ya, ini juga sudah ya. Ya, oke. Jadi kelompok ini belajar, maju ya, silakan. Perkenalkan. Oke, semuanya perhatikan yang ada di depan dulu ya. Ya, perkenalkan. Saya Cynthia Pitasari dari absen 12. Saya Ayu Alana absen 9. Saya berada di awal absen 11. Saya Seleka Satria absen 14. Oke, sekarang bisa disampaikan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, yang pertama 1 US dollar sama dengan 4,46 ringgit. Yang kedua, biaya penukaran dari US dollar ke ringgit sebesar 3 US dollar. Yang ketiga, 1 ringgit sama dengan 3.400 rupiah. Yang keempat, biaya penukaran dari ringgit ke rupiah sebesar 20 ringgit. Dan yang terakhir
terakhir yang kelima, uang yang dimiliki turis sebesar 1.000 US dollar. Oke, semua dilihat informasi yang didapatkan sama apa enggak? Coba dilihat rekamannya. Sama? Sama semua? Sama ya? Oke. Sekarang selanjutnya berarti kita nunggu apa yang dituliskan di papan. Misalkan X jumlah sama dengan jumlah uang dalam dolar, Fx sama dengan proses penukaran uang dari dolar ke ringgit, Gx sama dengan proses penukaran uang dari ringgit ke rupiah. Transaksi penukaran pertama dapat dituliskan dengan Fx sama dengan 4,46 X min 3, Fx sama dengan 4,46 X min 13,38. Sampai sini paham tak? Ada pertanyaan teman-teman, mau tanya, silakan. Ini kalau pengerjaannya dibalik apa bisa? Tidak bisa karena F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, gitu ya, semua paham bisa ini? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tenang. Oke, jadi untuk memantapkan pengetahuan kalian tadi setelah berdiskusi kelompok, ini saya coba lihat jadi pemahaman kalian melalui quiz, ya. Jadi setiap kelompok nanti kalian akan mendapatkan beberapa jam. Bubur ya. Setiap kelompok akan mendapatkan bubur dan ini tentakelnya harus ada baca belum tumbuh. Jadi masih anak-anak, jadi masih anak-anak, katanya belum tumbuh. Terus kalian nanti tugasnya itu menumbuhkan. Jadi ya, belajar kalian punya memelihara ini ya, menumbuhkan tentakelnya. Nah, menumbuhkan tentakel ini menggunakan kartu soal. Jadi saya punya kartu soal seperti ini. Kartu soal seperti ini yang berwarna berbeda, gitu ya. Yang berwarna berbeda ya. Yang ini kita anggap poinnya 3, gitu. Terus yang ini poinnya 4, yang ini poinnya 5. Jadi setiap kelompok nanti mengambil 2 soal bebas dari warna apa aja, warna merah, warna hijau atau warna kuning. Itu kan mempunyai bobot poin yang berbeda-beda. Setiap 2 soal atau salah satu soal yang sudah selesai, koreksikan ke saya. Jika saya sudah ACC benar, silakan tempel ini kartu soal ini di ubur-uburnya. Jadi di sini saya ubur-uburnya tadi kan ditempel di sini. Ini kartu soal tempel ini. Nanti tempel siapa yang mempunyai poin yang paling besar itu bisa menang. Paham kan? Nanti nempelnya nggak harus di sini ke sini terus baca. Dari sini, tapi nanti ke bawah. Jangan grebel segini itu jangan. Jadi terus ditempel 4 itu aja, terus ke bawah. Pakai isolasi, saya sudah bawa isolasi. Gitu ya. Nah, setiap kelompok hanya boleh mengambil 2 soal. Jika kalian terlanjur mengambil soal berwarna merah itu kan kategori sulit. Kalau tidak bisa, boleh dikembalikan tukar. Jadi tukar warna yang hijau atau warna kuning. Gitu ya kan? Oke, bisa dimulai ini. Bisa. Setiap kelompok, perwakilan kelompok atau ketua kelompok boleh maju dulu mengambil ini satu-satu, langsung ditempel di papan tulis. Oke, anggota kelompoknya silakan memilih maksimal 2 kertas kartu soal. Gitu ya. Oke, yuk silakan bekerja. Yuk, siapa ini? Mau ngambil soal di sini. Nah, ini ambil kartu soal, kerjakan. Terus koreksi ke saya. Ya. 2 soal. Kalau sudah selesai, jangan ambil lagi. Ya, ambil lagi kalau sudah selesai ambil lagi.
Nah, ya, silakan. Oke, silakan didiskusikan. Oke, jangan saya berkelompok. Yang lain boleh menempel, diberi tulisan. Cap guru-gurunya diberi nama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita ini kayak Aku gak akan nama. diberi nama kelompok guru-gurunya. Di sini. Sini. Kasih. Betul kan? Sama-sama. Bos. Pak, saya sudah. Oke, coba lihat maju ke depan. Kita lihat. Oke, hijau ya. Salah. Dari lagi ya, salah ini Mas ya. Lagi salah ya. Ini kan juga kan. Artinya kan berarti apa? Yang di satu kali. Oke, masuk ke ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, tanya dulu. Mana? Coba. Ya, silakan kita benar ini. Oke, ini. Nah, coba. Stasi dulu. Ya, sudah, sampai. Yuk, yang lain mana? Yang lain mana? Yuk, silakan maju. Yang sudah benar, silakan ambil soal lagi. Ya, yuk. Kita lihat semua Pak sudah pada memasangkan menghubungkan tentakelnya. Itu juga kalian hitung masing-masing ya. Tadi hijau poinnya berapa? Hijau 3. Terus ini berapa? 4. Terus yang merah berapa? 5. Skornya 5. Oke, masing-masing kelompok coba itu masing-masing ini. Berapa ini? Berapa? Ini skornya berapa? Nah, gitu. Nah, itu silakan dulu. Kelompok 1. Ini kelompok 1 skornya berapa? 17. Kelompok 2. Oke ya. Dari sekian pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan. Oke, silakan Mas. Fungsi komposisi adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Oke, yang lain gimana? Sama? Sama. Jadi fungsi komposisi itu benar seperti itu. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti silakan dipelajari tentang tifas fungsi, ya. Sekarang dibahas dari fungsi, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu ya, Nah, sekian pembelajaran ini.
Saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama saya Cici Dwi Saputri selaku CGP Angkatan 8 dari Kota Blitar dari SMA Negeri 2 Blitar. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya yang sangat luar biasa. Di sebelah sini ada Ibu Aris dari SD Lab Kota Blitar, kemudian ada Pak Ibnu Diansyah dari SMA Negeri 2 Blitar juga selaku guru matematika. Nah, pada kesempatan kita hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Mohon izin Bu Aris untuk mulai melakukan pasca observasi kepada Pak Ibnu. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Bu Cici. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jumat sehat. Jumat sehat. Oh iya, hari ini anak-anak sedang kegiatan Jumat ceria ya Pak? Jumat ceria ya. Jumat 2 lagi ada agenda Jumat ceria. Iya. Di sini langsung saja Pak Ibnu. Nah, ini kan kemarin itu kita sudah sempat melakukan percakapan praobservasi, kemudian kita juga saya mengikuti jenengan ke kelas untuk melakukan observasi kelas saat penjenengan melakukan pembelajaran. Nah, pada hari ini kita sedikit ngobrol-ngobrol gitu ya Pak ya, terkait hasil dari kemarin pas saat panjenengan melakukan pembelajaran itu. Nah, sebelumnya kira-kira dari obrolan kita ini nanti Pak Ibnu, apa yang jenengan harapkan atau tujuan apa yang jenengan inginkan dari obrolan kita pada pagi hari ini Pak Ibnu? Ya, terima kasih Bu Cici. Mungkin nanti saya ingin bercerita dulu, saya ingin sharing-sharing tentang pengalaman mengajar saya pada waktu kemarin, pada waktu Ibu Cici mengobservasi saya ikut dalam kelas. Nanti akan saya ceritakan mungkin hal-hal yang menarik atau temuan-temuan yang bisa saya sampaikan gitu. Terus nanti saya berharap dengan apa yang saya ceritakan nanti ada refleksi, evaluasi kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik gitu yang dulu Cici. Pak Ibnu. Jadi harapannya di sini nanti biar ada apa ya semacam refleksi untuk kedepannya bagaimana gitu Pak Ibnu. Iya. Selanjutnya kira-kira Pak Ibnu kemarin itu saat saya mengikuti panjenengan di kelas, saat saya melakukan observasi kelas itu saat proses saya mengobservasi panjenengan, kira-kira yang jenengan rasakan pada saat proses itu apa, ya Pak? Sejujurnya ini pertama kali saya mengajar, terus ada tamu ya, ada yang observer Bu Cici, jadi ada perasaan gugup gitu, ada perasaan gugup, tegang itu ada. Ini kan pembelajarannya juga ditonton, tapi saya berusaha tenang gitu. Anak-anak juga saya yakinkan pada waktu itu kalau Bu Cici hanya sebagai pengamat, tidak ada intervensi dalam pembelajaran begitu Bu Cici. Tapi untuk pembelajaran kemarin bagaimana Pak? Kira-kira perasaan jenengan setelah melakukan pembelajaran kemarin, selain duduk kan mungkin kita sudah sering diskusi juga. Sedikit lega. Sedikit lega perasaannya karena saya sudah mempunyai target dan saya sudah mempersiapkan dan itu sudah saya terapkan pada waktu itu, jadi saya sudah lega. Kemudian ini Pak Ibnu, kan kemarin pas kita ngobrol-ngobrol di pra-observasi ya Pak, itu kan jenengan sempat menyampaikan ke saya ada beberapa area pengembangan yang ingin jenengan lakukan di kelas. Nah itu bisa diceritakan lagi ke saya bagaimana area pengembangan itu, kemudian tahapan pembelajaran yang mungkin sudah jenengan lakukan saat di kelas itu seperti apa? Sesuai dengan rencana awal saya Bu Cici yang sudah saya ceritakan, itu ada area pengembangan di pengetahuan, nanti juga di keterampilan. Itu saya sinergikan dengan problem based learning. Terus itu juga ada permainannya Bu Cici di situ. Jadi untuk melihat keaktifan keterampilan anak-anak, saya berikan pembelajaran yang
memang ada permainannya gitu Bu Cici. Oke, berarti area pengembangan yang ingin jenengan lakukan kemarin tentang pengetahuan sama keterampilan ya Pak? Iya. Kemarin fokusnya ke bab apa Pak Ibnu? Ke bab fungsi komposisi. Oke, fungsi komposisi berarti Fungsi komposisi kelas 11. Kelas 11. Oke. Nah dari yang jenengan rencanakan itu terkait area pengembangan yang pengetahuan serta keterampilan itu tadi, kalau panjenengan mengingat-ingat kembali kemarin saat di kelas, kira-kira apakah area pengembangan itu sudah sukses jenengan laksanakan sesuai dengan rencana panjenengan atau seperti apa Pak Ibnu? Ya ini Bu Cici, tadi saya bilang sedikit plong tadi memang ada hubungannya sama ini Bu Cici. Pak. Menurut saya sebenarnya sesuai target, on track, sesuai dengan perencanaan saya dan strategi pembelajaran saya. Tapi saya rasa ada kekurangan Bu Cici dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran saya itu ada kekurangan. Jadi saya kurang plongnya di situ. Berarti sebenarnya kalau dari pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana jenengan sebenarnya ya Pak. Kurang lebih garis besarnya sudah berjalan sesuai rencana. Cuman masih ada sedikit kekurangan. Nah, mungkin kekurangan atau kendalanya yang jenengan alami atau rasakan kemarin apa Pak Ibu kalau boleh diceritakan? Ya, jadi begini Bu Cici. Dengan saya sesuai dengan yang saya lakukan kan memang sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Itu menjadi bumerang untuk saya. Malah seperti itu? Kok bisa seperti itu? Jadi bumerangnya itu saya sudah membuat perencanaan dengan baik, dengan langkah-langkah yang tepat, dan itu mungkin saya tanpa sadari saya paksa terus berjalan itu. Akhirnya saya benar-benar menerapkan langkah sejak awal sampai akhir itu sesuai dengan RPP. Saya tidak menyadari kalau di kelas itu ternyata apa yang saya lakukan itu sangat padat. Jadi saya kekurangan waktu, kehabisan waktu, saya jadi terburu-buru di kelas, terus kegiatannya itu padat kayak dimampatkan. Atau mungkin langkah yang saya buat itu, rencana yang saya buat itu kayaknya terlalu banyak Bu Cici. Seperti itu. Ya, karena saya ada pemahaman fungsi komposisi itu tadi kan lewat kehidupan sehari-hari. Habis itu kegiatan yang kedua ada permainannya Bu Cici. Jadi dua kegiatan besar itu sepertinya saya salah langkah gitu. Salah langkah. Jadi sebenarnya dari rencananya Pak Jenengan itu sudah saya pikir juga sudah sangat bagus, tapi ternyata dari rancangan itu diterapkan di kelas mengalami kendala karena waktunya ya Pak, berarti fokusnya di sini sehingga anak-anak akhirnya terburu-buru. Saya juga terburu-buru harus menyelesaikan step-stepnya itu harus selesai. Saya paksakan selesai sampai permainan juga berakhir Bu Cici. Berakhir. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kok bisa terburu-buru? Kalau analisisnya atau dari apa yang jenengan lakukan kemarin, perkiraan apa ya Pak Ibnu yang menyebabkan kok bisa sampai terburu-buru seperti kemarin itu, jenengan memaksakan pengennya memang kalau kita pembelajaran kan memang sesuai dengan rancangan seperti itu. Cuman kenapa kok ternyata saat di pembelajaran realnya di kelas kok malah sudah sesuai, tapi kok kita sengaja memampatkan jadi terburu-buru, anak-anak juga terkesan kurang ini ya Pak, kurang menikmati mungkin karena harus segera ke langkah ini, ke tahap ini seperti itu. Ya, pertama ini saya baru pertama kali juga menyisipkan permainan dalam pembelajaran saya, jadi belum ada gambaran sebelumnya kalau permainan itu juga membutuhkan waktu. Jadi itu bukan soalnya permainan yang saya setting itu bukan sekedar permainan, itu permainan yang mengasah pengetahuan. Jadi dari segi pengetahuan siswa itu permainannya bisa mengukur pengetahuan anak. Kalau ada soal-soalnya. Jadi mungkin apa ya namanya bobotnya dari kegiatannya mungkin Pak Ibnu yang terlalu berat apa mungkin kalau misalkan langsung dilaksanakan dalam satu pertemuan. Nah kemudian dari kendala yang jenengan alami tadi Pak Ibnu, kira-kira rencananya atau strategi yang jenengan agar
suatu saat nanti kalau misalkan kita menerapkan atau jenengan menerapkan lagi ke kelasnya jenengan, itu agar tidak sampai terjadi hal yang seperti itu lagi, kira-kira bagaimana Pak? Ya, rencana saya nanti ke depan, karena ini memang permainannya ini tidak sekedar permainan Bu Cici, ini memang permainan yang mengasah kemampuan anak. Seperti yang saya kemarin ajarkan kan ada, saya membuat ubur-ubur gitu, beternak ubur-ubur, itu nanti memanjangkan apa ya, tentakelnya itu dengan anak mengerjakan soal itu Bu Cici. Jadi saya rasa bisa saya pisahkan Bu Cici ini. Jadi maksudnya pertemuan pertama ini hanya memberikan LKPD untuk pemahaman fungsi komposisi. Nanti pertemuan berikutnya untuk mengetes kemampuan anak itu tadi, saya melakukan permainan itu. Itu saya rasa langkah yang bijak. Mungkin agar lebih apa ya Pak, anak-anak juga lebih bisa leluasa menikmati akhirnya dari rencana jenengan yang jenengan kemarin saya juga sudah melihat rancangannya sudah bagus sekali. Saya juga melihat rancangannya sudah bagus, hanya saja karena dilaksanakan dalam suatu pertemuan terlalu padat, akhirnya menjadikan memutuskan untuk memisahkan rencana itu menjadi 2 pertemuan sehingga nanti bisa lebih maksimal seperti itu Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Nah, kira-kira Pak Ibnu, rencana jenengan atau strategi jenengan ini mau diterapkan kapan ya Pak? Sudah ada gambaran mungkin? Ini rencana saya di kelas 1-nya Bu Cici. Di kelas 1-nya itu mungkin minggu depan itu bisa saya rencanakan di minggu depan, tapi mohon izin Bu Cici, nanti buatan saya itu mau bisa Bu Cici lihat, bisa sharing gitu. Untuk ini maksudnya untuk perangkat kelas ya, perangkat saya. Itu luar biasa Bu Cici. Kayak Bu. Saya mendengarkan ceritanya Pak Ibnu itu kayak emang benar-benar saya itu di kelas. Sambil bayangin gitu ya. Oh kayak gini, oke lah. Berarti emang benar-benar seperti itu gitu loh. Jadi ceritanya Pak Ibnu seperti ini, yang dialami Pak Ibnu selama pembelajaran seperti ini, dan akhirnya seperti ini. Pak Ibnu bisa menjelaskan nantinya seperti apa. Saya rasa ini tadi yang jenengan tanyakan ke Pak Ibnu dan apa yang sudah diutarakan Pak Ibnu, yang jenengan tanyakan juga itu semuanya sudah sesuai dengan alur tirtanya itu tadi. Jadi mulai mengungkapkan tujuannya juga sampai di akhir tadi. Ya mudah-mudahan nanti Pak Ibnu bisa sharing lagi dengan Bu Cici, nanti membuat perkembangan pembelajaran di kelas itu semakin menyenangkan, karena emang susah ya matematika itu bagaimana caranya anak-anak itu bisa respect dengan hari ini matematika, kapan ya matematika lagi gitu ya Pak ya. Nah dengan saya ada garis bawah yang tadi, yang sebelumnya tidak pernah ada permainan, sekarang coba diadakan permainan ya. Mungkin nanti Bu Cici juga tidak hanya menanyakan ke perasaannya Pak Ibnu, tapi juga anak-anak itu kayak gimana gitu ya kan, dengan dengan metode yang terbaru dari Pak Ibnu ini gimana. Mungkin Pak Ibnu nanti akan lebih dicintai sama anak-anak. Akan pelajaran ini. Guru dan juga plus. Betul, karena kan kalau anak-anak itu suka sama gurunya, metodenya itu biasanya itu sudah mengimbas ke pemahamannya. Iya.